Assalamualaikum, hai kawan-kawan, kalian apa kabar? Semoga kalian dan keluarga dalam kondisi baik dan sehat selalu. Di kali pertama ini, channel Inisial F akan mencoba memberikan rekomendasi mobil murah 20 jutaan dari brand kenamaan yaitu Toyota. Tentunya, brand ini sudah tidak diragukan lagi eksistensinya di Indonesia dan merupakan mobil idaman semua orang karena servis after sales-nya yang cukup baik. Dari mulai spare part yang gampang ditemukan, dealer resmi yang tersebar hingga ke pelosok, serta pelayanan home service-nya. Intinya, brand ini menjadi idaman banget bagi masyarakat kita. Untuk mobil-mobil yang akan kami bahas kali ini, yaitu mobil Toyota dengan harga hanya 20 jutaan. Tentunya mobil yang ditawarkan sudah cukup berumur, namun masih sangat layak untuk digunakan di tahun 2023 ini. Sebelum kita ke videonya, tolong subscribe dan like-nya dulu ya, agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi otomotif yang bermanfaat untuk kawan-kawanku sekalian. Oke, kalau sudah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke rekomendasi yang pertama. Rekomendasi pertama yaitu Corolla DX 1980. Corolla DX ini masuk pertama kali ke Indonesia sejak generasi keempat, yaitu pada tahun 1980-an, sehingga sering pula disebut Corolla DX 80. Toyota Corolla DX juga sebenarnya merupakan salah satu varian dari Toyota Corolla KE70 yang mempunyai beberapa varian mulai dari DX, SE hingga GT. Namun varian yang dijual di Indonesia hanya DX, yang akhirnya melekat jadi nama panggilan mobil tersebut. Toyota Corolla DX 80 atau KE70 ini secara global diperkenalkan dalam 3 varian, yaitu sedan 4 pintu, coupe, and wagon. Namun varian yang masuk resmi di Indonesia hanya versi sedan 4 pintu saja. Dari awal produksi, Toyota Corolla DX 80 ini mengalami 4 kali facelift minor, yaitu tahun 1981 hingga 1983. Dari facelift tersebut, perbedaannya hanya pada desain lampu depannya saja. Sosok Corolla DX80 dikenal memiliki mesin yang tangguh sekaligus irit, sehingga membuatnya menjadi salah satu mobil retro legendaris yang menjadi idola anak muda pada zamannya. Sayangnya, Toyota Corolla DX80 layaknya sedan 80-an lainnya, tidak mengutamakan kualitas material atau fitur seperti mobil sedan modern. Salah satu faktor yang membuat Corolla DX80 digemari hingga saat ini adalah desainnya. Desain yang mengotak khas mobil-mobil keluaran 1980-an membuatnya tak terlihat ketinggalan zaman. Tak sedikit penggemar otomotif yang sepakat bahwa desain Corolla DX ini abadi dan masih layak disejajarkan dengan sedan sekelasnya yang umurnya jauh lebih muda. Perlu diketahui, mobil ini didesain sejak 1974 atau membutuhkan waktu 5 tahun sebelum diluncurkan. Dimensinya juga terbilang compact, hampir sama dengan kebanyakan city car masa kini. Panjang mobil ini 4050 mm dengan lebar 1610 mm dan wheelbase 2400 mm. Adapun tingginya tak lebih dari 1400 mm atau hanya 1385 mm. Untuk spesifikasinya, Corolla DX80 ini dibekali dengan mesin 1300 cc 4 silinder segaris dan 8 katup. Mesin ini sama seperti yang digunakan pada Toyota Kijang KF20 atau Kijang Doyok.
Mesin tersebut mampu menghasilkan 74 tenaga kuda dan torsi maksimum 105 Nm. Mesin ini juga masih menggunakan sistem bahan bakar konvensional, yaitu karburator. Tergolong sederhana dan mudah ditangani oleh banyak mekanik tanpa membutuhkan peralatan khusus. Konsumsi BBM untuk Corolla DX tahun 1980 hingga 1983 secara rata-rata dapat menempuh 10 hingga 12 km per liter untuk rute dalam kota dan 12 hingga 14 km per liter untuk perjalanan luar kota. Tergolong sangat irit untuk ukuran mobil city car tahun 80-an. Fiturnya dari Corolla DX80 ini pun sederhana. Untuk model tahun 80 hingga 81, di bagian instrumen cluster hanya terdapat speedometer, indikator bensin, indikator suhu, dan indikator lampu sein tanpa ada tachometer. Setir dari Corolla DX pun masih dengan model palang 2, dengan 2 tombol klakson di bawah, sebelah kiri dan kanan. Tombol lampu hazard tepat di belakang setir. Beralih ke dashboard berbahan soft touch yang terdapat audio tape yang sangat sederhana, 2 kisi AC dan pengaturannya. Di sebelahnya terdapat tuas lighter dan juga tuas scope. Di bawah AC terdapat konsol untuk menaruh barang-barang kecil dan tray asbak yang dapat ditarik keluar. Di sisi penumpang terdapat 1 kisi AC yang juga emblem bertulisan Corolla, dan di bawah terdapat laci penyimpanan tertutup dan laci penyimpanan terbuka. Sedangkan di bagian driver terdapat tombol defogger, konsol fuse box, tuas pembuka kap mesin, dan tuas untuk mengatur arah semburan angin. Di bagian door trim, Anda akan menemukan armrest dengan bahan soft touch. Lalu ada juga tuas engkol untuk membuka kaca, dan ada door handle. Kelebihannya, desain mobil ini cukup oke, tak lekang oleh zaman. Sistem penggerak roda belakang, aksesoris dan spare part mudah ditemukan dan murah, perawatan mudah, harga jual bertahan dan stabil. Dalam kondisi istimewa, harganya bisa sangat gelap. Mesin bandel memiliki banyak konsep modifikasi karena memiliki konsep retro. Untuk kekurangannya sendiri, mobil lama Toyota sangat pelit akan fitur, termasuk pada mobil Corolla DX80 ini. Susah mendapatkan unit dalam kondisi baik, belum menggunakan power steering dan power windows, minim fitur keselamatan, minim fitur kabin elektrikal, part body sudah mulai langka dan mahal, gardan sering bunyi aneh. Untuk harganya sendiri, untuk Corolla DX tahun 1980 ini, saat ini dengan kondisi yang cukup terawat, mulai dari sekitaran 20 jutaan rupiah saja. Untuk biaya pajak 400 ribuan. Rekomendasi kedua adalah Toyota Starlet kotak tahun 1988. Toyota Starlet merupakan mobil idaman anak muda tahun 80-an. Mobil ini pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1985, yaitu pada generasi ketiganya. Desain yang sangat unik membuat mobil hatchback ini mendapat julukan Starlet kotak atau disingkat Stargo. Pada era 80-an, mobil hatchback memang sedang populer. Banyak pabrikan mobil yang mengeluarkan mobil jenis tersebut untuk bersaing di pasar otomotif Indonesia. Starlet yang masuk ke Indonesia merupakan Starlet 70 series atau generasi ketiga dari Starlet. Starlet 70 series ini juga diganti sistem penggerak rodanya, yang sebelumnya merupakan RWD, sekarang menggunakan penggerak roda depan atau FWD.
Untuk desainnya, Toyota Starlet ini memiliki dimensi yang cukup kompak dengan panjang 3.700 mm, lebar 1.590 mm, tinggi 1.380 mm, serta wheelbase panjang 2.300 mm. Sesuai dengan julukannya yaitu Starco, desainnya memiliki siku-siku yang tajam di berbagai sisi, mau itu sisi depan, atap, hingga belakang mobil. Tampilan yang terkesan kaku ini merupakan ciri khas yang unik, membuat Starco terkesan antik dan melegenda di Indonesia. Untuk spesifikasinya, Starco ada dua pilihan, yaitu 1000 cc untuk varian XL dan 1300 cc pada varian SE. Untuk Starco XL dibekali dengan mesin 1000 cc SHAC 4 silinder karburator yang mampu menghasilkan tenaga hingga 55 HP dan torsi maksimum 102 Nm. Sementara untuk Starco SE, mesin 1300 cc 4 silinder karburator yang menghasilkan tenaga mencapai 65 HP serta torsi 98 Nm. Kedua varian mesin mobil ini didukung oleh sistem transmisi 4 percepatan manual. Konsumsi BBM-nya untuk penggunaan dalam kota, diketahui mobil ini mampu menempuh jarak hingga 13 km per liter. Untuk penggunaan luar kota, diketahui mobil ini mampu menempuh jarak hingga 17 km per liter. Dari hasil tersebut, mobil ini termasuk mobil yang sangat irit di kelasnya. Sebagai mobil tua, fitur-fitur yang tersedia juga pastinya lebih kuno dibanding mobil zaman sekarang. Contoh yang paling nyata adalah kaca mobil yang dibuka menggunakan tuas engkol, penyetiran yang belum power steering, dan sistem hiburan radio masih analog. Maka dari itu, kebanyakan pemilik Starco memodifikasi bagian dalam mobilnya agar lebih kekinian dan nyaman dikendarai. Kelebihannya, modelnya klasik, bodinya tebal, tidak limbung dalam kecepatan tinggi, harga jual stabil, spare part dapat ditemukan di mana-mana plus murah, mesinnya bandel. Untuk kekurangannya, masih minim fitur, tidak ada power steering dan power window, minim fitur keselamatan, kurang responsif di start awal karena bobotnya yang berat. Untuk harganya, saat ini Toyota Starco 1988 dijual mulai dari harga 23 juta rupiah saja, dengan biaya pajak per tahun 495.000 rupiah. Rekomendasi ketiga yaitu Starlet Capsule tahun 1990. Starlet Capsule atau biasa disebut Starcup merupakan generasi keempat dari Starlet dan merupakan penerus dari Starlet kotak. Kiprah Toyota Starlet kotak akhirnya resmi berakhir pada tahun 1989 dan digantikan oleh Starlet Capsule mulai tahun 1990. Toyota Starlet Capsule sendiri diproduksi selama kurang lebih 8 tahun hingga berakhir tahun 1998, lalu digantikan oleh Toyota Yaris Bakpao. Desainnya sendiri disebut Starlet Capsule atau Starlet Bakpao karena mobil hatchback keluaran tahun tersebut memiliki desain bodi yang membulat. Desain lampu depan dan belakang juga membulat, membuat Starlet generasi keempat ini mirip dengan kapsul. Untuk spesifikasinya, seperti mobil pendahulunya yaitu Starco, Starlet Capsule juga memiliki dua pilihan mesin, yaitu 1000 cc untuk varian XL dan 1300 cc untuk varian SE. Starlet Capsule XL dibekali dengan mesin 1000 cc 4 silinder SHAC 12 katup yang masih sama dengan Starlet kotak. Mesin ini sanggup menghasilkan tenaga sebesar 55 horsepower pada 6000 rpm
dan torsi 102 Nm pada 3500 rpm dengan transmisi manual 4 percepatan. Sedangkan untuk varian SE dengan mesin 1300 cc, 4 silinder SOHC 12 valve dan masih menggunakan karburator. Terdapat pilihan transmisi manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan. Dengan tenaga yang dihasilkan 84 horsepower pada 6000 rpm serta torsi maksimal 98 Nm di 3600 rpm. Selain itu, untuk varian ini juga terdapat pilihan untuk mesin turbo 1300 cc 4 silinder DOHC narrow angle 16 valve dengan EFI dan turbocharger. Mesin ini menjadi mesin seri E yang paling powerful dengan tenaga mencapai 133 horsepower pada 6400 rpm dan torsi 157 Nm pada 4800 rpm. Untuk transmisinya digunakan manual 5 percepatan. Untuk konsumsi BBM-nya sendiri, untuk penggunaan dalam kota diketahui mobil ini mampu menempuh jarak hingga 11 km per liter. Dan untuk penggunaan luar kota, mobil ini dapat menempuh jarak hingga 15 km per liter. Untuk kelebihannya, mobil ini yaitu model long lasting, tidak termakan zaman, bobot dan tenaga masih cukup sinkron, ketersediaan part modifikasi aftermarketnya cukup banyak, spare part berlimpah dan murah, gesit dan lincah, dan yang terpenting harganya stabil. Untuk kekurangannya sendiri, mesin kurang bertenaga, interiornya usang, kaki-kaki depan kerap bermasalah, harga beberapa part OEM tertentu cukup mahal, masih minim fitur, tidak ada power steering dan power window, minim fitur keselamatan, kurang responsif di start awal karena bobotnya yang berat. Untuk harganya, mobil ini dibanderol dengan harga mulai dari 26 jutaan rupiah. Dengan biaya pajak per tahunnya Rp668.000. Oke, sampai di sini dulu rekomendasi dari channel Inisial F. Semoga rekomendasi dari kami bermanfaat dan memberikan gambaran mobil impian kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video ya kawan-kawan. Assalamualaikum.